Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi dengan kami di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu mata pelajaran di kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik, yaitu mata pelajaran perbaikan peralatan listrik. Ya, kita akan membahas perawatan peralatan listrik berbasis motor DC, teman-teman. Ya, kompetensi dasar dan materi pokok yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu kompetensi dasar 3.3, menerapkan prosedur perawatan peralatan listrik yang menggunakan motor listrik DC, melakukan perawatan dan peralatan listrik yang menggunakan motor listrik DC. Materi pokok yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah alat pengering rambut, komponen hair dryer, cara perawatan hair dryer, dan cara perbaikan hair dryer. Ya, sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan notifikasinya karena akan update video-video dari ruang praktek listrik tempat belajar listrik online, baik teori maupun praktek tentang kelistrikan, teman-teman. Bagi yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasinya, saya ucapkan terima kasih. Ya, pengering rambut atau hair dryer merupakan alat yang digunakan kebanyakan di rumah tangga, khususnya untuk kaum hawa, remaja, putri, maupun ibu rumah tangga. Ya, yang digunakan untuk mengeringkan rambut apabila selesai mandi, teman-teman. Ya, dan kaum Adam pun sering menggunakannya, tetapi tidak sesering kaum Hawa, teman-teman. Merupakan alat yang digunakan untuk mengeringkan rambut, di mana di dalamnya terdiri dari alat pemanas dan motor yang menggerakkan kipas, ya, sehingga ada udara panas yang keluar dari alat tersebut. Hair dryer memiliki alat pemanas, ya, berupa spiral panjang yang dililitkan pada kerangka tahan panas dari bahan mika. Adapun motor penggerak baling-baling kipas ini, ya, terbuat dari motor DC dengan putaran tinggi, konstruksi sederhana, dan bentuknya yang kecil sehingga bisa compact, atau alatnya hair dryer ini menjadi compact, ya, menjadi mudah untuk digunakan dengan ukuran yang kecil, berat yang ringan, dan mudah digunakan. Ya, prinsip kerja hair dryer. Listrik akan masuk pada saklar pengatur kecepatan apabila hair dryer dihubungkan pada sumber listrik. Ya, saat kecepatan saklarnya ditekan, arus listrik masuk ke motor listrik dan filamen pemanas. Dengan berputarnya motor listrik dan memanasnya filamen pemanas, udara dari luar akan didorong oleh kipas dan melewati lorong yang dikelilingi oleh pemanas. Dengan demikian, udara yang dihembuskan keluar dari hair dryer ini adalah dalam kondisi panas. Ya, saklar pengatur kecepatan ini mengatur kecepatan putar kipas. Pada posisi low, ini putaran motor dalam kecepatan lambat sehingga udara panas yang dihembuskan pastinya sedikit. Dan sebaliknya pada posisi high, putaran motor menjadi tinggi, udara panas yang dihembuskan akan semakin kencang. Ya, ini adalah bagian-bagian dari hair dryer secara umum, teman-teman. Ya, elemen pemanas, termostat sebagai pengaman overheat atau panas yang terlalu tinggi diamankan oleh termostat. Kemudian ada motor listrik, ya, baling-baling, ya, yang digerakkan oleh motor listrik ini. Kemudian ada saklar di sini dan bodi, kemudian kabel power. Kemudian bagian-bagian penting pengering rambut tadi sebagian ada, kita bisa lihat di gambar, ya. Kabel power, ya, ini menghubungkan hair dryer ke stop kontak, ya. Kabel power biasanya dilengkapi dengan steker atau colokan, ya, yang bisa kita hubungkan pada stop kontak yang ada di kamar atau di rumah kita. Kemudian switch atau saklar berfungsi untuk menjalankan motor, ya, on off, dan baru ada saklar kecepatan, sebenarnya bisa diatur kecepatan low maupun high. Saklar ditempatkan pada bagian pegangan pengering rambut ini. Kemudian ada motor listrik berfungsi untuk memutar kipas supaya ada hembusan panas menggunakan motor kutub permanen, ya, motor DC kutub permanen. Kemudian baling-baling kipas ini pastinya untuk menggerakkan udara supaya keluar dari hair dryer dalam kondisi panas. Elemen pemanas ini berfungsi sebagai sumber panas yang terdiri dari kawat nikelin yang dililitkan pada bahan isolasi mika
tahan panas. Termostat berfungsi sebagai pengaman elemen pemanas apabila terjadi overheat. Ya, body, bagian pelindung ya, untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalam ya. Ini. Perawatan alat pengering rambut atau hair dryer. Ya, komponen-komponen dalam pengering rambut sering dikotori debu atau partikel kecil lainnya ya, seperti potongan rambut dan sebagainya selama pengering rambut dipakai. Ya, kemudian alat pengering rambut awet ini akan kita dapatkan ya apabila kita melakukan perawatan secara rutin atau periodik ya, sehingga pengering rambut ini bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Kemudian sebelum melakukan perawatan, langkah pertama yang harus kita lakukan ya pastinya alat pengering rambut ini harus dilepas hubungannya dengan sumber listriknya ya, stekernya dilepas dari stop kontak. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe dan notifikasinya, dan bagi yang belum, saatnya sekarang teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan notifikasinya supaya bisa update video-video dari Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Ya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Ya, hal-hal yang perlu dilakukan dalam perawatan pengering rambut di sini. Yang pertama adalah pembersihan terminal. Ya, kedua, kontak terminal yang kotor, terbakar atau korosi dibersihkan dengan amplas halus ataupun kain. Kemudian pembersihan kotoran yang menempel pada semua komponen, pembersihan dan pelumasan poros atau bantalan motor, pembersihan saklar, dan kemudian mengencangkan baut-baut yang ada pada terminal maupun baut-baut untuk yang dipasang pada bodi daripada hair dryer ini. Ya, sebenarnya untuk mengatasi gangguan pada pengering rambut, sebenarnya di sini banyak diagnosa ya, diagnosa daripada kerusakan yang ada pada atau sering dijumpai pada hair dryer ini. Pastinya biasanya ada yang mati total, kemudian ada yang bisa digunakan tetapi hembusan udaranya tidak kencang, atau hembus udaranya kencang tetapi panasnya tidak maksimal, atau sama sekali tidak bisa digunakan atau mati total. Ya, kita akan bahas sekarang. Ya, jika saklar pada alat pengering rambut tidak berfungsi ini, langkah-langkahnya bagaimana untuk melakukan perawatannya. Ya, lepaskan kabel tusuk kontak, lepaskan longgarkan skrup pada bodi, pelan-pelan longgarkan dan buka bodi pelindungnya, kemudian baru mulai memeriksa sambungan kabel saklar ya. Buang dulu atau bersihkan kotoran yang menempel pada kipas ya dan komponen lainnya. Periksa kabel yang menuju saklar ya menggunakan avometer. Jika ada sambungan yang putus ya pastinya segera sambung kembali dan beri isolasi ulang ya. Jika kabel menuju saklar normal ya pastikan juga kita menggunakan avometer untuk memeriksa saklarnya, kondisi on off, berfungsi atau tidak. Jika tidak berfungsi ya pastinya kalau disebabkan oleh kotoran, bersihkan kotorannya. Tetapi kalau sudah dibersihkan tidak berfungsi saklarnya, pastinya kita harus mengganti saklarnya ya dengan ukuran dan jenis yang sama, teman-teman. Ya, kemudian hembusan udara tidak keluar dengan sempurna atau tidak panas. Ini biasanya adalah masalahnya yang sering pada kipasnya tidak berputar dengan maksimal. Ya, buka tutup alat pengering, bersihkan poros kipas dan supaya kipasnya bisa berputar dengan maksimal lagi. Lumasi motor atau poros motor di sini supaya kipasnya dapat berputar dengan mudah. Bila langkah tersebut sudah dilakukan tetapi motor masih berputar pelan atau tidak seperti yang diharapkan, ya kita harus ganti motornya, teman-teman. Ya, kemudian permasalahan biasanya ada pada elemen pemanas tidak bekerja. Ya, ini bisa diakibatkan karena sumber tekanan elemen tidak ada atau terputus. Ya, yang pertama kita buka bodi pengering rambutnya, bersihkan poros kipasnya, periksa sambungan kabelnya yang menuju ke saklar maupun ke elemen pemanas menggunakan multimeter, periksa kawat elemen putus atau tidak dengan multimeter pada kedua ujung elemen tersebut. Jika elemen putus, ganti dengan yang baru. Jika elemen normal, pastikan komponen lain seperti dioda, kapasitor yang ada pada elemen tersebut, bisa juga pada termostatnya. Bila komponen rusak, ganti dengan spesifikasi komponen yang sama dan pasang kembali.
Ya, kemudian pengering rambut tidak berfungsi. Ya, bila pengering rambut tidak dapat meniupkan udara panas keluar, motor tidak berputar sama sekali. Ya, biasa kita lepaskan tusuk kontaknya dari sumbernya, buka bodinya, pelan-pelan mulai bersihkan motornya, bantalan kipas, lumasi masing-masing dengan minyak pelumas. Putar kipas dengan tangan. Bila tidak mau berputar, berarti motornya harus diganti. Jika dengan memasang kipas baru tidak berubah, berarti permasalahannya ada motornya tadi ya, kita perlu ganti ya. Kemudian jika sudah bekerja normal, ya pastinya pasang kembali bodi daripada hair dryer satu persatu dan supaya bisa digunakan kembali teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat dan pastikan sekali lagi tekan tombol subscribe dan notifikasinya supaya update video-video dari Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Selamat belajar, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.